Seorang penyelam baru saja muncul ke permukaan dan melepas tabung oksigennya. Dia terkejut karena tidak bisa bernafas. Bahkan tenggorokannya tidak bisa berbicara. Dia segera memakai tabung oksigennya lagi. Awalnya dia berpikir karena dia menyelam terlalu dalam sehingga udara di otak berkurang dan halusinasi. Tapi saat melepas tabung oksigennya lagi, tak disangka dia sesak nafas lagi. Terlihat udara di tubuhnya sudah habis. Dia segera pakai tabung oksigen baru bisa bernafas lagi. Situasi ini membuat ilmu tidak bisa dijelaskan. Membuat dia tidak tahu harus berbuat apa. Yang membuatnya putus asa adalah pacarnya yang sedang menunggu di dalam mobil juga meninggoy. Dia harus menerima kebenaran bahwa tidak ada oksigen di udara. Belum selesai soal pacarnya, dengan sederhana membuat salam permisahan padanya. Kemudian pergi membawa tabung oksigen mencari orang yang selamat. Tapi di sepanjang jalan itu dia tidak menemukan bunyi apapun. Juga tidak menemukan siapapun. Dunia dikelilingi suasana kematian. Sebuah bangkai binatang menambahkan rasa putus asa. Untungnya dia menemukan rumah dan memberi harapan. Pakaian yang masih basah itu membuktikan baru saja dijemur. Dia dengan hati-hati membuka pintu. Dan radio itu sedang memutar lagu. Di dalam kamar seorang wanita sedang duduk dan menangis. Karena melihat orang asing, dia pun terkejut. Pria itu mengangkat tangan untuk menunjukkan tujuan baik. Dia melihat wanita tua sedang berbaring di dalam pelukan sang gadis. Pria sadar, gadis itu sudah kehilangan keluarganya. Pria itu tidak mampu berbicara sehingga hanya berkata dengan bahasa jari. Itu pun menyentuh leher dan bertanya, apa yang sedang terjadi? Pria itu menjawab dia tidak tahu dengan jarinya. Wanita itu mau diajak keluar bersamanya untuk mencari bantuan. Dan wanita itu paham bahasa pria ini. Melihat pria itu membuka tangannya dan melihat sang ibu sudah meninggal, dia bersedih dan membelai rambut ibunya. Akhirnya dia memilih menggenggam tangan pria itu. Kemudian mereka membawa semua tangki oksigen ke mobil. Tapi pandangan pria itu melihat tangki oksigen wanita itu, lalu melihat jumlah oksigen. Dia berdoa dalam hatinya, mengharap situasi terburuk tidak terjadi. Jadi wanita itu memimpin pria ini pergi di jalan yang dingin. Mereka ke supermarket satu-satunya di kota untuk membeli jaket tebal. Tapi selain si karyawan sudah mati, mereka tidak menemukan tangki oksigen. Melihat ponsel di meja kasir, wanita segera menelpon pembantu. Tapi setelah ditelepon berkali-kali tidak ada jawaban. Keduanya hanya bisa terus berjalan. Ada banyak mayat di jalan kota. Tetapi mereka tidak menyerah. Mereka mendaki ke tebing tinggi. Wanita itu menekan trompet di tangannya berharap ada bantuan. Pria itu mengeluarkan penyemprot asap. Tapi sampai matahari terbenam, mereka tidak menemukan pertolongan. Tapi saat ini oksigen mereka hanya tinggal beberapa tabung. Saat mereka saling putus asa, dari jauh tiba-tiba muncul kembang api. Hal ini seperti membuat mereka menemukan harapan. Lalu mereka ikuti arah kembang api itu. Akhirnya berhenti di depan sebuah villa. Tapi mereka tercengang saat melihat adegan ini. Ternyata kembang api itu dinyalakan secara otomatis. Dan orang di dalam sudah mati. Hanya ada suara musik di dalam villa. Akhirnya mereka memutuskan. Wanita itu melepaskan mantel dan memeluk pria. Sebelum meninggoy, mereka menari bersama. Pada saat itu, tabung oksigen pria berbunyi. Dia segera mengganti tabung yang baru. Pada saat ini, wanita itu menemukan tabung oksigennya juga hampir habis. Dia takut dan menunjukkan bahwa entah apa yang harus dia lakukan. Pria itu bingung. Naluri bertahan hidup membuat mereka saling berebut tabung oksigen. Untuk bertahan, mereka beradu mekanik. Wanita itu segera mendorong pria itu. Pria itu mengerang kesakitan. Ada benda tajam menembus tubuh pria itu. Melihat pria itu tidak bernafas lagi, wanita itu menjadi menyesal. Tidak bisa menghidupkan lagi. Lebih baik jika mati bersama. Dia melepaskan kacamata pria itu, lalu melepaskan maskernya. Perlahan berbaring di samping pria itu. Tidak lama kemudian, wanita itu juga berhenti bernafas.